nasihat dan kesempatan. Mana ini malam ketiga memasuki di dalam bulan Ramadan. Seperti biasa kita kembali lagi kepada tema-tema Ramadan yang akan kita bahas sebelum tarawih, yaitu pesan-pesan Ramadan. Adapun judulnya malam hari ini tentang 3 sikap terhadap kehidupan. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia banyak sekali di dalam hidup ini tidak menjalani kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Tuhan yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Maka manusia terkadang mengabaikan ketentuan-ketentuan yang datang dari Allah. Karena itu di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk bahwa kita ini untuk menjadi diri kita sendiri, yaitu sebagai hamba Allah, sehingga kita tidak melupakan hakikat kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka di sini penting bagi kita untuk memahami dan menghayati peringatan Rasul tentang bagaimana seharusnya kita menjalani di dalam menyikapi kehidupan yang kita jalani sekarang di dunia. Maka adapun sikap yang pertama terhadap menyikapi kehidupan adalah kita menjalani kehidupan seperti seorang yang asing atau seperti orang yang dalam perjalanan. Orang asingnya itu seperti orang tidak dikenal, sehingga terlihat agak menjadi heran, bahkan bisa dianggap aneh. Bukan kita buat yang aneh-aneh, tetapi ini akan diterangkan bagaimana manusia, bagaimana kita diperintahkan seperti orang yang asing, tapi jangan kita bikin aneh-aneh. Maka Islam juga dianggap sebagai agama yang asing atau aneh, gharib. Bahkan orang-orang kafir di masa itu menganggap Nabi Muhammad sebagai manusia yang aneh, seperti ada tuduhan ahli sihir, al-majnun, orang gila. Karena itu di tengah-tengah masyarakat yang tidak memahami jauh daripada nilai-nilai kebenaran Islam, ketika kita berpegang teguh kepada nilai-nilai yang Islami, maka kita akan dianggap seperti orang yang asing. Maka inilah yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang menjadi orang yang gharib atau asing. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Artinya, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing, orang yang seperti orang yang musafir dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Maka contohnya adalah seperti apabila ketika masyarakat sudah terbiasa dengan kebohongan, maka ada orang yang selalu bersikap jujur meskipun ia tidak mendapat kecukupan hidup, maka sikapnya itu disebut asing. Salah satu contoh, misalkan di tengah orang-orang yang lalai akan perintah Allah sholat, maka dia tetap istiqomah melaksanakan sholat, maka inilah yang disebut dengan asing tetapi di dalam ketaatan dan keridhaan Allah SWT. Salah satu contoh lagi, orang yang hidup dengan kemewahan, dengan didapatkannya harta dengan cara yang tidak benar, maka seorang yang hidup
sederhana dan mencari rezeki yang halal, maka ia akan dianggap seperti orang yang asing. Dan begitulah seterusnya tafsiran daripada kata asing itu tadi. Dan juga kita seperti orang yang di dalam perjalanan tentu ada akhir perjalanan dan ia akan kembali ke tempat asal, dan perjalanan yang jauh yang ditempuh tentu ada tujuannya dan hasil yang akan diperoleh, sehingga Rasulullah SAW mendapatkan di dalam sebuah hadis bahwa itu artinya perjalanan ada awal dan ada akhir. Manusia berasal dari Allah, yang menciptakan Allah, yang membuat kita lahir ke dunia adalah Allah, maka tentu akan kembali kepada Allah. Maka kita kembali seharusnya kepada Allah dalam keadaan bertauhid atau memiliki keimanan kepadanya, sehingga kita akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat dan dilindungi oleh Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia beramal dengan amalan soleh dan janganlah dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal soleh. Janganlah kita di dalam hidup ini seperti pedagang yang rugi, bukan hanya tidak memperoleh untung, tetapi meninggalkan hutang, yaitu modal hidup kita dengan kebersihan jiwa. Maka bila kita rugi, maka kita mati dengan jiwa yang kotor, yaitu dengan menanggung dosa-dosa. Kembali kepada Allah tanpa pahala, malah hutang dosa yang akan ditebus dengan siksa. Maka sepanjang apapun perjalanan hidup kita, maka kita isi dengan amal-amal yang soleh. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian yang kedua, hadirin yang berbahagia, tentang sikap kehidupan yang kedua adalah menjauhkan diri daripada dosa. Maka tentunya ada yang tidak berdosa di sini. Semua ya. Mungkin semua kita tak ada yang tidak punya dosa. Pasti kita punya dosa ya. Karena al-insan maka merupakan manusia. Bahwa manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Tapi kalau salah terus berarti disengaja. Kalau lupa terus berarti disengaja juga. Jadi kita menjauhkan diri pada dosa, yaitu perbuatan yang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang Allah. Dan di dalam hukum adalah dosa akan disiksa mengerjakannya dan akan diberi pahala apabila meninggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa zalu zahiral ismi wa batinah innal ladzina yaksibuna al-isma sayujzauna bima kanu yaksibun. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan tersembunyi. Sesungguhnya orang-orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi balasan pada hari kiamat disebabkan apa yang mereka telah perbuat. Quran Surat Al-An'am ayat 120. Maka manakala manusia menjauhkan diri daripada perbuatan yang bernilai dosa, maka ia akan menjadi seseorang yang benar-benar dalam beribadah kepada Allah. Sebagaimana
takun abdan nas, yaitu jadilah engkau orang yang menjauhi dosa, maka engkau akan menjadi paling banyak beribadah kepada Allah. Manakala manusia melakukan perbuatan yang bernilai dosa, maka akan mendapat akibatnya, cepat ataupun lambat di dunia maupun di akhirat, pasti akan mendapatkan kerugian, bukan untuk orang lain tetapi untuk dirinya sendiri. Allah menegaskan di dalam Al-Quran, "Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakiman." Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya yang mengerjakan adalah untuk dirinya sendiri, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian yang ketiga, sikap yang harus kita tunjukkan terhadap kehidupan ini adalah kita ada sifat qanaah atau merasa puas atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalam hidup terkadang manusia memiliki banyak keinginan dan kebutuhan yang dapat dinikmati karena usaha dengan berbagai cara. Manusia berusaha dengan menggunakan cara-cara yang dibenarkan, namun ada juga yang menghalalkan segala cara. Maka sebagai muslim kita menggunakan cara-cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Allah Subhanahu wa taala melarang menggunakan cara-cara yang tidak benar atau tidak halal, sehingga apalagi manusia menempuh jalur hukum untuk menghalalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia memiliki legalitas atau pembenaran atas kesalahannya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda itu dengan jalan yang berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Ada juga ya, jadi orang yang pergi kepada hakim untuk memperoleh legalitas, padahal tidak benar. Jadi dengan cara menyuap atau menyogok dan sebagainya, padahal itu yang jelas-jelas bukan harta yang miliknya, tetapi ada jalan yang tidak benar yang dia lakukan. Maka namun tidak selalu apa yang kita inginkan itu terkadang kita bisa kita dapat dan yang kita harapkan. Salah satu contoh, kita berharap rezeki kita pada hari ini misalkan 100.000, tetapi yang didapat adalah cuma 50.000, maka tetap itu harus kita menerima dengan rasa senang, dan inilah yang disebut dengan qanaah. Maka sifat qanaah ini membuat kita menjadi pandai bersyukur, artinya berterima kasih atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah engkau orang yang merasa puas, qanaah dengan pemberian Allah, tentu kau akan menjadi orang yang paling banyak bersyukur. Hadis riwayat banyak. Maka manakala kita pandai mensyukuri akan nikmat-nikmat Allah itu, maka kenikmatan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi berkah dan bertambah banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jikalau kamu bersyukur atas nikmatku, pasti aku akan tambah nikmatku kepadamu. Tetapi apabila kamu kufur atas nikmatku, maka azabku sangat berat. Maka inilah tentang pesan-pesan Ramadan, tiga sikap terhadap kehidupan. Mudah-mudahan kita dapat menyikapi kehidupan ini dengan hal-hal yang positif, dan kita
digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.